Mengapa Allah menciptakan naluri mempertahankan diri? Jawabannya adalah agar manusia itu tidak mati ketika ada ancaman dari luar. Ya, ketika ada singa dia takut, dia tidak mati. Jadi ini sejalan berhubungan, ya. Kebutuhan jasmani ini harus dipenuhi agar tidak mati gara-gara faktor internal. Yang ini naluri mempertahankan diri harus juga kemudian dipenuhi agar tidak mati secara eksternal. Seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan jasmani atau tubuh ini pemenuhannya bersifat pasti. Pasti ya. Kalau kemudian kita lapar tidak makan, maka tubuh bisa rusak. Bahkan menyebabkan kematian. Jadi harus segera dipenuhi. Berbeda dengan naluri mempertahankan diri. Ini pemenuhannya tidak pasti. Bisa ditunda. Hanya saja kalau ada singa, kita harus segera menghindar. Ya. Kalau rasa ingin memiliki, ini bisa ditunda. Contoh ingin memiliki kendaraan baru, ini bisa ditunda karena dia tidak pasti. Ketika kita tidak memenuhinya, tidak memenuhi naluri ini, maka efeknya bukan kematian, tapi hanya galau, gelisah, ya, gegana, seperti itu. Kemudian naluri yang kedua adalah naluri melangsungkan keturunan atau gorizatun nau, di mana penampakannya adalah rasa tertarik dengan lawan jenis, rasa sayang anak, sayang istri, ya, kemudian syahwat, dan ini juga menuntut pemenuhan. Pemenuhannya seperti ini, ya. Ketika tertarik dengan lawan jenis, kita akan terdorong untuk mendekati. Ketika kita ada rasa sayang anak, kita terdorong untuk merawatnya, sayang istri, kita terdorong untuk menafkahinya. Ketika kita tidak bisa merawat anak kita, kemudian tidak terpenuhi, maka efeknya adalah galau. Untuk apa Allah menciptakan naluri melangsungkan keturunan ini? Agar manusia tidak punah, agar manusia tetap ada, manusia tetap eksis di dunia ini. Yang ketiga adalah naluri beragama. Ya, ada kita di dalam diri kita merasa lemah, kemudian kita mengidolakan sesuatu yang hebat. Karena kita merasa lemah, kita ini bergantung kepada Sang Pencipta, maka ini juga akan menuntut pemenuhan agar tidak menimbulkan galau. Jadi pemenuhannya adalah dengan sholat dan berdoa. Jika kita mengidolakan sesuatu, maka kita terdorong untuk mengikutinya. Pemenuhannya dengan mengikutinya. Seperti itu. Itulah 3 jenis naluri yang ada dalam diri manusia. Dengan demikian, potensi kehidupan manusia itu ada kebutuhan tubuh atau jasmani dan naluri atau insting. Ya, kebutuhan jasmani ini untuk dari faktor internal, kemudian insting atau naluri adalah dari faktor eksternal. Tujuannya adalah agar manusia tetap eksis di permukaan bumi, dan ini sangat berhubungan erat. Dan agar manusia tetap ada, maka Allah menciptakan naluri melangsungkan keturunan, ya, agar manusia tidak punah, dan agar manusia kemudian mampu dan bisa merasakan keberadaan Allah. Ada juga naluri beragama. Nah, terkait naluri melangsungkan keturunan ini, mungkin kita pernah bertanya, kenapa kita yang cowok suka cewek, yang cewek suka cowok, gitu ya. Ada rasa tertarik, kagum, dan lain sebagainya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar manusia tidak punah. Ya, bagaimana jika misalnya orang menikah kemudian malam pertama tidak tertarik, maka pastikan tidak akan ada keturunan. Jadi Allah membuat ada rasa nikmat di situ. Jadi agar manusia itu tetap ada keturunannya, Allah setting itu enak seperti itu. Jadi ada naluri melangsungkan keturunan. Misalnya seorang bayi lahir masih kecil, lemah, ya, sangat lemah, tidak bisa ngapa-ngapain,
Ya, makan pun harus disuapin. Jadi seorang bayi itu ada dua sosok malaikat yang membesarkan dia. Kenapa dua orang malaikat ini, maksudnya ayah dan ibunya, sangat menyayangi dia? Kenapa? Karena Allah ciptakan naluri melangsungkan keturunan di dalam diri ibunya, di dalam diri bapaknya, sehingga si bayi tadi ketika lahir ke dunia, dia Allah jamin akan tetap hidup seperti itu. Jadi mamanya merawat dia, ya, membersihkan kotorannya, mencucikan pakaiannya, memberinya makan, memandikannya 24 jam, nggak berhenti-berhenti, kurang tidur. Ini karena Allah menciptakan naluri melangsungkan keturunan di dalam diri seorang ibu, seperti itu. Jadi itu satu paket. Semua yang kemudian dalam rangka agar manusia tidak punah, itu namanya gorizatun nau, satu paket. Ya, ada syahwat, tertarik dengan lawan jenis, sayang anak, sayang istri, sayang bapak, sayang ibu, sayang nenek. Satu paket semuanya agar manusia tidak punah, seperti itu. Atas dasar itu, ya, seorang anak yang sudah memiliki kesadaran, hendaknya dia berterima kasih kepada orang tuanya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan naluri tersebut di dalam diri orang tuanya. Ada orang sudah menikah, sudah lama, kemudian nggak punya anak. Ini akan menimbulkan kegalauan, karena orang yang sudah menikah itu kan ingin memiliki anak, tapi tidak terpenuhi, maka galau tidak membuat mati, seperti itu. Ya, jadi ini adalah ringkasannya. Ada 3 naluri tadi, naluri mempertahankan diri, keturunan, beragama. Dan ini adalah penampakannya. Dan naluri beragama agar manusia itu kemudian terarah untuk kemudian mengakui eksistensi pencipta dan dia hidup untuk pencipta. Ya. Oke. Jadi terkait pemenuhan dari dua potensi tadi, yakni potensi kebutuhan tubuh atau jasmani dan potensi naluri yang ada di dalam diri manusia, manusia itu memenuhinya kita bisa bagi menjadi 3 cara manusia memenuhinya. Yang pertama, misalnya kita bahas tentang naluri, ya. Contoh, ketika pemenuhannya pada tempatnya dan tidak sesuai syariat, maka jenis pemenuhannya adalah pemenuhan yang salah. Contohnya misalnya laki-laki berhubungan dengan wanita, jadi laki-laki dengan wanita itu pada tempatnya, tapi ketika dia tidak sesuai syariat maka salah. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak pada tempatnya dan tidak sesuai syariat. Contohnya laki-laki dengan laki-laki, ini tidak pada tempatnya dan tidak sesuai syariat, ini namanya melenceng, lebih parah daripada salah. Nah, yang ketiga, dia pada tempatnya, ya, laki-laki dan wanita dan sesuai syariat dengan akad yang benar. Inilah jenis pemenuhan yang benar. Kita selaku orang beriman, orang Islam, ya, yang meyakini bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita akan dihisab, sudah seharusnya kita mengembalikan tolak ukur perbuatan kita itu sesuai dengan Islam. Kita mengambil pada tempatnya dan sesuai syariat, ya, seperti itu. Itulah 3 jenis pemenuhan yang pernah dilakukan oleh manusia, dan kita harus mengambil yang ketiga, pemenuhan yang benar. Oke, potensi manusia yang pertama tadi adalah potensi kehidupan, kemudian yang kedua akal. Selanjutnya kita akan membahas akal. Ya, apa itu akal? Akal itu adalah memang kemampuan berpikir. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan itu nggak punya akal. Hewan itu dia hanya separuhnya saja. Hewan itu mempunyai potensi hidup juga. Hewan juga punya kebutuhan jasmani atau tubuh. Hewan juga punya naluri, ya. Hewan rusa misalnya, ada singa, dia kabur. Jadi hewan itu memiliki yang di bawah saja, yang di sini saja semuanya, tapi tanpa akal. Bedanya manusia dengan hewan itu, hewan tidak mampu berpikir, sedangkan manusia mampu berpikir. Hewan juga memiliki ini.
Hewan juga ingin melangsungkan keturunan, hewan juga menjaga anaknya kalau sudah menetas atau lahir. Hewan juga tertarik dengan lawan jenisnya, hewan juga ingin berkuasa, ya. Di dalam Al-Quran juga dikatakan segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah bertasbih kepada Allah. Jadi hewan juga memiliki naluri beragama, tapi ini ghaib, kita tidak tahu. Allah dalam Al-Quran hanya menyampaikan bahwa segala apa yang ada di muka bumi bertasbih kepadanya. Oke, kita kembali ke pembahasan akal. Akal adalah kemampuan berpikir. Prosesnya adalah, ya, harus kemudian ada 4 komponen seperti itu. Jadi kalau misalnya saya bertanya kepada audiens, ini apa? Maka ini adalah sendok, ya, di layar kecil di bawah. Kita langsung bisa jawab ini sendok. Kemudian ini ada contohnya, ya. Nah, ini ada. Kalau misalnya saya bertanya, ini huruf apa? Maka semua kita tentu bisa menjawab ini adalah A. Huruf A. Ini huruf H. Kenapa kita bisa menjawab? Karena 4 komponen dari akal sudah terpenuhi. Ya, kita melihat ini dengan indera. Inderanya berupa mata. Dan huruf ini adalah, tulisan ini adalah fakta. Fakta, ya. Yang kemudian fakta ini dicerap melalui pakai indera, kemudian diteruskan ke otak. Jadi fakta dicerap oleh indera dan diterusin ke otak. Kebetulan indera yang dipakai adalah mata. Ada 4 indera yang lain, ya. Diteruskan ke otak, ternyata di otak itu sudah di-save informasi sebelumnya. Ketika kita TK, kita sudah mendapatkan informasi fakta yang seperti ini. Ini namanya adalah huruf A. Huruf A. Jadi ada 4 komponen yang langsung bekerja. Jadi akal itu adalah kemampuan berpikir melalui proses oleh 4 komponen. Prosesnya adalah pencerapan fakta melalui panca indera, lalu diteruskan ke otak dan dikaitkan dengan informasi sebelumnya. Beda hal kalau misalnya kita tanyakan ini huruf apa, maka saya pastikan nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu, saya yang buat, saya juga nggak tahu, kan? Tapi ini adalah fakta. Kemudian kita bisa cerap dia menggunakan indera berupa mata dan bisa diteruskan ke dalam otak. Tapi informasi di dalam otak nggak ada sehingga mentok dia. Jadi kita bisa berpikir, memiliki pemikiran ketika 4 komponen ini memang sudah lengkap seperti itu. Jadi informasi pun ada informasi benar, ada informasi salah, dan kita sudah sama-sama tahu ini adalah A, itu informasi yang benar. Kalau ada yang bilang ini B, itu informasi yang salah dan kita akan menolaknya. Itulah akal. Jadi kelebihan manusia, keistimewaan manusia, dan Allah katakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena memiliki akal yang mampu berpikir, memberikan solusi dari suatu permasalahan. Seperti itu. Jadi ada akal, ya, di samping ada potensi kehidupan. Seperti itu. Jadi bagaimana prosesnya dan apa kemudian hasilnya? Ya, proses berpikir itu akan menghasilkan pemikiran. Contoh, misal ditanyakan kepada kita, apa itu api? Apa itu api? Maka seorang anak kecil pasti menjawab, api itu panas. Dia memiliki fakta. Api itu panas, menerangi, kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Nah, itu kira-kira itu faktanya. Nah, seorang anak kecil bisa diberikan informasi oleh orang tuanya bahwa api itu bahaya, ya kan? Sehingga itu menjadi pemikiran bagi si anak kecil tadi bahwa api bahaya, dan itu akan menjadi pemahaman dia, menjadi sebuah pemahaman dia bahwa api itu berbahaya. Dia paham api itu bahaya kalau besar. Tapi pemahamannya lemah. Pemahaman bisa dikuatkan jika fakta itu betul-betul dirasakan oleh indera.
dirasakan oleh indera. Misal tangannya kena ke api, maka dia merasakan panas dan terbakar. Terindra oleh indera peraba, kulit tangannya. Kemudian dia juga melihat rumah kebakaran. Dia lihat langsung api itu menghantam segalanya. Fakta itu dicerap oleh inderanya langsung. Maka ketika fakta itu sudah dicerap oleh inderanya langsung, maka pemahamannya kuat. Seperti itu. Tapi kalau tanpa ada bukti melalui indera, ya, dia mendapatkan informasi tentang, misalnya anak tadi dapat informasi bahwa api itu bahaya, maka pemahamannya lemah. Tapi ketika dia mendapatkan bukti yang langsung diindra dengan mata kepala sendiri, dengan indra peraba, ya kan, maka pemahamannya menjadi kuat. Seperti itu. Jadi kalau ingin menguatkan pemahaman, kasih bukti. Kalau tanpa bukti, pemahamannya lemah. Tapi kalau dengan bukti, pemahamannya menjadi kuat. Sehingga pemahaman itu akan mempengaruhi kecenderungan tingkah laku. Tingkah laku dia terhadap api. Ketika dia memahami dengan kuat api itu kecil jadi kawan dan besar jadi lawan, maka tingkah lakunya dia akan sangat hati-hati dengan api, nggak mau main-main dengan api. Maka pemahaman atau pemikiran mempengaruhi tingkah laku seseorang. Ya, tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh pemikiran seseorang. Jadi kalau mau merubah tingkah laku seseorang, rubahlah pemikirannya dengan memberikan bukti-bukti. Atau misalnya tentang pemahaman tentang kehidupan. Ya, pemahaman tentang kehidupan. Orang-orang yang memahami kehidupan itu hanya di dunia saja, maka tingkah lakunya pasti berbeda dengan orang-orang yang memahami kehidupan itu ada di akhirat juga. Akan dilanjutkan nanti di akhirat, maka tingkah lakunya juga berbeda. Orang-orang yang memahami kehidupan di dunia ini hanya di dunia saja, dan dia tentunya akan mencari kesenangan saja, karena tidak ada efek, tidak ada konsekuensi setelah kematian. Bagi orang-orang beriman yang meyakini dan memahami kehidupan itu akan kembali kepada Allah, ada surga dan neraka, maka tingkah lakunya di dunia dia akan sangat hati-hati agar dia selamat di kehidupan setelah kematian nanti. Seperti itu. Jadi akal ini memiliki memiliki kelemahan. Akal memiliki kelemahan. Jadi manusia nggak akan tahu apa-apa sebelum mendapatkan informasi. Artinya apa? Manusia tidak akan mengetahui apapun sebelum dikasih tahu. Contohnya misalnya huruf ini. Kalau TK dulu kita nggak dikasih tahu, kita nggak tahu ini huruf ini apa. Jadi manusia itu punya kelemahan, akal manusia itu punya kelemahan. Dia nggak tahu apa-apa sebelum dikasih tahu. Contohnya adalah Nabi Ibrahim dulu ketika mencari Tuhan, dia melihat bulan, engkau Tuhan, tapi tidak meyakinkan. Dia melihat matahari, itu Tuhan, tapi tidak meyakinkan. Dia melihat bapaknya membuat patung, itu Tuhan, tapi itu tidak meyakinkan dia. Dia merasa malah patung itu adalah sesuatu yang lemah, dihancurkan patung-patung itu. Kemudian dia dituduh menghancurkan, tapi apa dia bilang? Yang menghancurkan adalah patung yang besar, seperti itu. Ada patung-patung kecil di situ, kemudian dihancurkannya, taruhnya kampanye di patung yang besar. Kemudian penduduk situ protes, siapa yang menghancurkan ini? Yang menghancurkan mungkin patung yang besar itu. Masa patung yang besar menghancurkan sedangkan dia tidak bisa apa-apa? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, lantas kenapa kalian sembah seperti itu? Jadi Nabi Ibrahim pun tidak akan tahu Tuhan sebelum dikasih tahu. Jadi siapa yang mengasih tahu Nabi Ibrahim Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Jibril. Beliau mendapatkan wahyu. Beliau dikasih tahu bahwa pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kita nggak akan tahu apa-apa sebelum dikasih tahu, dan itulah kelemahan akal. Jadi akal ini ibarat teko tempat air atau ceret ketika diisi susu keluar susu, ya, diisi susu, susu itu maksudnya kiasan dari informasi fakta, informasi. Jadi diisi susu keluar susu, gitu. Diisi kopi keluar kopi. Diisi komar keluar komar. Seperti teko akal manusia itu, ya, maksudnya begini, ketika akal manusia itu diisi dengan informasi-informasi Islam, maka tingkah lakunya seperti orang beriman Islam, orang Islam yang baik.
Ketika diberi dia informasi-informasi kriminal, dia diajari untuk korupsi, merampok dan sebagainya, maka tingkah lakunya seperti preman. Seperti itulah kondisinya. Jadi akan memiliki kelemahan ketika dia tidak diberi informasi, dia tidak akan mampu melakukan proses berpikir. Demikianlah terkait dengan akal. Nah, tingkah laku ini dalam rangka memenuhi kebutuhan tadi, kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri. Nah, ketika orang Islam tentunya melakukan pemenuhan itu dengan pemenuhan yang sesuai dengan informasi Islam, sesuai dengan syariat. Seperti itu. Karena bisa jadi orang ketika dia memenuhi nalurinya, dia ingin punya mobil, ya. Jadi ada dua cara pemenuhan, satu cara yang benar, satu cara yang salah. Dia ingin memiliki mobil misalnya, kemudian dia mendapatkan uangnya dari korupsi, maka itu pemenuhannya adalah pemenuhan yang salah. Memang terpenuhi, tapi caranya salah. Ketika dia bekerja dan menabung dan mendapatkan uang, kemudian baru dia beli mobil, itu pemenuhan yang benar dan itu diizinkan oleh syariat. Jadi tingkah laku sangat ditentukan sekali oleh pemikiran dan pemahaman seseorang. Seperti itu. Selanjutnya, target pemahaman, kebutuhan tubuh sudah fix, naluri fix, macam-macam pemenuhan dari tadi sudah fix, ada yang salah, melenceng dan benar. Segala potensi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang menakdirkan kita memiliki kebutuhan jasmani, rasa lapar dan lain sebagainya. Kemudian juga naluri, ada 3, Allah lah yang menciptakan hal tersebut. Dan tujuan diciptakan potensi tersebut adalah kebutuhan jasmani tadi agar manusia tetap bertahan hidup, naluri mempertahankan diri agar manusia juga tetap eksis, naluri melangsungkan keturunan agar manusia tidak punah, naluri beragama agar manusia bisa kemudian merasakan eksistensi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika naluri tidak terpenuhi, maka efeknya adalah galau. Lantas bagaimana menghilangkan rasa galau? Sebelum kita membahas menghilangkan rasa galau, target amalan kita berterima kasih kepada ibu bapak. Kenapa? Karena Allah menciptakan naluri, melangsungkan keturunan dalam diri ibu bapak kita, sehingga kita waktu bayi dulu kita dirawat, dijaga, disayangi, ketika sakit dibawa berobat, ketika lapar dikasih makan, ketika buang air besar, kita kemudian dibersihkan. Itulah ketika kita masih bayi dulu. Maka sudah sepantasnya lah kita berterima kasih kepada ibu bapak kita. Sebagai bukti kita sudah berterima kasih karena sudah mendengarkan kajian ini, melihat kajian ini. Setelah ini telepon mereka, katakan terima kasih kepada mereka. Jelaskan kenapa kita berterima kasih. Kemudian yang kedua, amalan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah menciptakan naluri melangsungkan keturunan dan itu ada dalam diri bapak ibu kita, dan itu semua berasal dari Allah. Sudah pantasnya kita bersyukur kepada Allah agar kemudian nikmat Allah tambah. Oke, yang terakhir, galau jauh bersemangat. Bagaimana caranya? Contoh, syahwat atau tertarik dengan lawan jenis. Laki-laki yang berusia 20-25 tahun, ini nalurinya sudah sangat aktif, dia sangat tertarik dengan lawan jenisnya. Maka ia seringkali galau karena terbayang-bayang dengan lawan jenisnya. Ya, ingin nikah, belum punya uang, misalnya maharnya belum cukup, apalagi ada permintaan hantaran dari keluarga pihak wanitanya, maka akan muncul kemudian galau. Nah, Rasulullah menyuruh laki-laki muslim itu harus segera menikah. Namun kalau kemudian belum sanggup untuk menikah, maka syariat mensyariatkan untuk melakukan puasa. Oke? Galau di sini muncul akibat naluri melangsungkan keturunan bangkit namun tidak mampu dipenuhi, maka akan galau. Lantas bagaimana cara menghilangkan galaunya? Maka jawabannya adalah penuhi naluri yang lain. Penuhi naluri yang lain. Apakah itu naluri mempertahankan diri atau naluri beragama? Nah, di dalam syariat
ketika laki-laki balik, ya, belum mampu menikah, maka disyariatkan untuk berpuasa. Berpuasa itu dalam rangka memenuhi naluri beragama. Atau cara lain penuhi naluri mempertahankan diri, beli handphone baru misalnya. Maka biasanya galau akibat naluri melangsungkan keturunan ini akan hilang. Beli sepeda motor baru, beli mobil baru, beli rumah baru. Ya, seperti itu. Seringkali juga kita akan kemudian galau saat sudah berkeluarga namun tidak dikaruniai anak, melihat anak orang lain, maka kita akan muncul galau karena tidak terpenuhi keinginan kita untuk memiliki anak. Maka hilangkan galau itu dengan memenuhi naluri yang lain, ya, misalnya dengan sholat tahajud, ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka galau hilang. Atau beli handphone baru, mobil baru, galau akan hilang. Seperti itu. Jadi cek galaunya bangkit dari mana, ya, maka kita akan mampu menghilangkan galau itu dengan memenuhi naluri yang lain, seperti itu. Jadi ketika kita memahami ini, kita akan kemudian bisa menjadi seorang psikolog yang memberikan solusi bagi siapa saja yang galau, bagi siapa saja yang gelisah. Kita akan bertanya kepada dia, dia akan curhat sehingga kita tahu kegalauannya bangkit dari sebelah mana. Ketika bangkit dari sini, maka ajak dia memenuhi yang dua ini. Ketika bangkit dari sini, maka ajak dia memenuhi yang dua ini. Namun jarang sekali di zaman now orang galau karena naluri beragama. Ya, misalnya agama melarang pacaran, tapi dia pacaran malah tenang. Ini ada apa? Seharusnya secara naluriah dia akan galau karena dia melanggar perintah Allah, tapi ini kesalahan. Dia memenuhi terus naluri ini bersama terus dengan pasangannya, dia menjadi tenang. Nah, jadi jangan salah memanfaatkan teknis ini, ya, harus digunakan dalam hal yang benar juga. Nah, bagi teman-teman jomblo berkualitas itu, dia galau karena tidak memiliki pasangan, tapi dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia hilang galaunya, maka disebutlah jomblo berkualitas. Ya, seperti itu. Jadi tuntaslah pembahasan kita terkait kekasan manusia. Ini semua adalah kekasan manusia dan kita sudah bongkar itu. Dan setelah ini kita pun bisa menjadi psikolog, dan kita kemudian akan menjadi orang yang sangat berterima kasih kepada orang tua kita dan juga bersyukur kepada Allah. Dengan syukur nikmat akan ditambah, ya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Share jika bermanfaat agar pahala terus mengalir kepada saya dan kepada kita semua. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar. Insya Allah akan dijabeni seterusnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.